Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Ma'rifatul Kamalia, mahasiswa jurusan Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang sudah saya buat, yaitu dengan judul Meningkatkan Pemahaman Siswa Kelas 10 IPA SMA Salahuddin pada pembelajaran matematika materi fungsi komposisi dan fungsi inverse menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Baiklah, dalam proposal penelitian ini ada 3 bab. Langsung saja untuk bab pertama yaitu pendahuluan. Dari sini berisi tentang latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian. Langsung saja pada latar belakang masalah. Nah, berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan oleh peneliti yaitu keadaan di dalam kelas 10 IPA SMA Salahuddin dalam pembelajaran matematika, fungsi komposisi dan fungsi inverse. Di sana terlihat tidak semua siswa sudah menguasai materinya. Di sana terlihat dari hanya ada beberapa siswa saja yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari guru, sehingga dari sini terlihat bahwa tidak semua siswa di kelas memahami materi fungsi komposisi dan juga fungsi inverse. Nah, sehingga untuk mengatasi permasalahan pada pembelajaran matematika tersebut, nah di sini guru dituntut untuk memperbaiki proses pembelajaran pada materi fungsi komposisi dan juga fungsi inverse di SMA Salahuddin. Nah, dari sini maka timbullah pemikiran dari seorang peneliti yaitu untuk memberikan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nah, dari sini diharapkan akan lebih cocok jika digunakan dalam pembelajaran materi matematika, fungsi komposisi dan fungsi inverse untuk membantu memudahkan siswa dalam memahami materi. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dari penelitian tindakan kelas ini yaitu apakah model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas 10 IPA SMA Salahuddin pada materi fungsi komposisi dan juga fungsi inverse. Nah, untuk ini maka dilakukanlah penelitian ini. Selanjutnya tujuan dari penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu ada 2. Yang pertama, secara umum yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 10 IPA SMA Salahuddin pada materi fungsi komposisi dan juga fungsi inverse. Kemudian yang kedua yaitu untuk menentukan model pembelajaran yang tepat untuk mengajarkan materi fungsi komposisi dan fungsi inverse pada siswa kelas 10 IPA SMA Salahuddin. Nah, fokusnya yaitu pada model pembelajaran tipe Jigsaw. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian di sini ada 3, yaitu ada manfaat bagi guru, bagi sekolah, dan juga bagi siswa. Yang pertama yaitu manfaat penelitian bagi guru, yaitu dapat mendapatkan pengalaman dan wawasan baru dengan adanya model pembelajaran Jigsaw. Dari sini guru bisa mendapatkan pengalaman bahwa dengan model pembelajaran Jigsaw maka akan seperti ini dan seperti ini. Lalu dapat memberikan motivasi untuk melakukan penelitian lainnya. Nah, karena dilakukan penelitian menggunakan model Jigsaw, maka bisa saja dari sini guru termotivasi untuk melakukan penelitian lainnya. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi siswa, yaitu yang pertama dapat meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran matematika khususnya materi fungsi dan juga materi fungsi komposisi dan fungsi inverse, dan juga dapat mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan model pembelajaran Jigsaw pada mata pelajaran matematika khususnya materi fungsi komposisi dan juga fungsi inverse. Selanjutnya, manfaat bagi sekolah. Oke, manfaat dari sekolah untuk model pembelajaran Jigsaw ini. Yang pertama, hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai perbaikan pembelajaran di sekolah. Nah, ketika pembelajaran ini dikatakan berhasil, maka bisa saja ini bisa dijadikan sebagai perbaikan metode pembelajaran. Selanjutnya, dapat dijadikan pertimbangan kebijakan pembelajaran di sekolah. Lalu dapat dijadikan sebagai arsip hasil penelitian.
Tentu saja karena apapun yang terjadi, apapun penelitiannya, maka itu bisa dijadikan sebagai arsip hasil penelitian mata pelajaran matematika di sekolah tersebut. Selanjutnya masuk pada bab 2, yaitu mengenai kajian pustaka. Nah, dalam bab 2 di sini ada beberapa poin, yaitu poin pertama tentang kajian teori, lalu kajian hasil penelitian yang relevan, lalu kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan atau penelitian. Yang pertama yaitu kajian teori. Nah, teori-teori yang dijadikan acuan pada penelitian ini yaitu yang pertama belajar, kemudian pemahaman siswa, lalu model pembelajaran. Belajar itu merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, belajar, seseorang itu dikatakan belajar ketika seseorang itu mengalami perubahan, baik secara tingkah laku ataupun secara pemikiran. Selanjutnya yaitu pemahaman siswa. Nah, pemahaman siswa itu apa? Pemahaman siswa adalah kemampuan untuk menangkap makna dalam arti yang dipelajari. Nah, ini adalah pokok pembahasan kita, yaitu untuk meningkatkan pemahaman. Kenapa untuk memahami materi itu sulit? Karena pemahaman itu yaitu menangkap makna dari makna dalam arti yang dipelajari. Nah, jadi tidak hanya hafal saja, tetapi harus menangkap makna dari apa yang sedang kita pelajari. Selanjutnya, model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu salah satu model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, yaitu yang akan dilakukan penelitian pada penelitian tindakan kelas ini. Selanjutnya, kajian hasil penelitian yang relevan. Dari sini kita ambil dari beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama yaitu hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Melawati pada tahun 2013 yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Pembelajaran Kooperatif Model Jigsaw. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan melalui pembelajaran kooperatif model Jigsaw memberikan dampak yang positif terhadap meningkatkan hasil belajar siswa dalam memecahkan masalah matematika. Selanjutnya yang kedua yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Kasmiati dengan judul Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMAN 6 Malang kelas 10 pada materi trigonometri dan pada materi trigonometri. Nah, hasil penelitian di sini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMA Negeri 6 Malang kelas 10 pada materi trigonometri. Nah, karena dari beberapa penelitian yang sudah ada dikatakan berhasil, maka dari itu peneliti berharap model pembelajaran tipe Jigsaw ini juga akan berhasil jika digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi pembelajaran fungsi komposisi dan juga fungsi inverse. Selanjutnya, kerangka berpikir. Model pembelajaran tipe Jigsaw terhadap proses pembelajaran yang berpusat pada siswa dan guru hanya berperan sebagai berpusat pada siswa dan guru hanya berperan sebagai fasilitator apabila terdapat siswa yang mengalami kesulitan. Nah, dalam hal ini, siswa sendiri yang harus berperan aktif untuk saling memahami dan memahamkan materi yang dipelajari sehingga pemahaman siswa pun akan merata. Nah, dengan demikian, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas 10 SMA Salahuddin pada materi fungsi komposisi dan fungsi inverse. Di situ dijelaskan siswa itu berperan aktif untuk saling memahami dan memahamkan materi. Selanjutnya, hipotesis tindakan atau penelitian. Nah, hipotesisnya yaitu melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, pemahaman siswa kelas 10 SMA Salahuddin pada materi fungsi komposisi dan fungsi inverse dapat meningkat.
Selanjutnya masuk pada bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Nah, di dalamnya ada beberapa poin. Yang pertama yaitu setting penelitian, lalu prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, indikator kinerja, dan teknik analisis data. Yang pertama yaitu setting penelitian. Setting penelitian di sini berisi subjek dari penelitian itu. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 10 IPA SMA Salahuddin yang terletak di Jalan Diponegoro nomor 1 Klojen, Kota Malang. Selanjutnya prosedur penelitian. Nah, dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas, yaitu menggunakan model Kurt-Lewin. Nah, model Kurt-Lewin ini adalah model yang dijadikan acuan pokok atau dasar dari berbagai model action research, terutama classroom action research. Model ini terdiri atas 4 komponen, yaitu perencanaan, tindakan, kemudian pengamatan, dan juga refleksi. Nah, dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sebelum masuk ke siklus pertama dan kedua, ada kegiatan penelitian yaitu observasi. Observasi pada guru. Nah, observasi pada guru di sini meliputi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama di kelas, yaitu terkait bagaimana guru memulai pembelajaran, bagaimana guru memberikan persepsi dan menyampaikan kompetensi inti, lalu bagaimana saat masuk pada kegiatan inti, bagaimana guru memberikan penugasan, memberikan materi pembelajaran, lalu ketika masuk pada kegiatan penutup, yaitu bagaimana guru melakukan refleksi, rangkuman, dan juga tindak lanjut setelah pembelajaran. Kemudian yang kedua, observasi pada siswa. Nah, observasi pada siswa yakni mengamati siswa secara individual ataupun kelompok. Jadi, observasi di sini bertujuan untuk melihat bagaimana sih antusias dan respon siswa selama proses pembelajaran. Mengamati bagaimana perubahan pada setiap individu selama proses pembelajaran mulai dari awal pembelajaran, yakni meliputi kesiapan siswa untuk belajar, lalu masuk pada kegiatan inti bagaimana siswa memperhatikan serta menanggapi guru, hingga pada penutup itu bagaimana apakah siswa sudah memahami yang telah diajarkan, yaitu salah satunya bisa dilihat dari bagaimana keberhasilan siswa dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya, observasi pada kelas. Nah, observasi pada kelas ini bertujuan untuk mengamati bagaimana keadaan kelas, yaitu mengamati terkait lingkungan fisik kelas itu seperti apa, lalu juga hambatan apa saja yang sekiranya dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua ada rencana tindakan. Nah, rencana tindakan ini ada 2 siklus. Siklus pertama dan juga siklus yang kedua. Siklus pertama ini pertama adalah perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan, peneliti menggali data awal karakteristik siswa untuk memetakan siswa berdasarkan kemampuan masing-masing. Nah, acuan yang digunakan untuk memetakan siswa adalah daftar nilai sebelumnya. Nah, setelah mengetahui hasil siswa, kemudian peneliti mengurutkan siswa dari yang nilai terendah sampai dengan nilai yang tertinggi. Kemudian membagi siswa secara heterogen berdasarkan tingkat prestasi dan jenis kelamin menjadi kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang. Ini tergantung pada materi pembahasan, subbab pembahasan pada pembelajaran saat itu. Kemudian tahap tindakan. Nah, pada tahap tindakan ini dilakukan implementasi pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nah, pada saat inilah dilaksanakannya tindakan memberikan pembelajaran tipe Jigsaw. Prosesnya seperti ini. Pertama, guru memberikan presentasi materi awal, baik secara ceramah ataupun diskusi. Jadi, guru memberikan materi-materi awal sebelum masuk pada subbab yang akan dibahas oleh siswa. Kemudian, membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Seperti tadi, yaitu pembagian kelompoknya itu harus benar-benar rata, seperti itu. Selanjutnya, setelah kelompok ahli maupun kelompok asal berdiskusi, selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan pengundian salah satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan. Tujuannya apa? Yaitu untuk
menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan. Karena bisa jadi ada yang memiliki salah paham. Jadi di sini tujuannya agar tahu di mana letak kesalahannya, lalu guru dapat meluruskan kesalahan itu. Lalu yang keempat, bisa dilakukan untuk memberi penghargaan kepada kelompok yang mendapatkan poin paling banyak selama proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu observasi. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan atas hasil dari setelah pelaksanaan tindakan, yaitu meliputi pengamatan terhadap siswa selama proses tindakan berlangsung dan pengamatan terhadap interaksi siswa dalam kelompok. Nah, jadi pada tahap observasi ini, seorang peneliti itu mengamati bagaimana sih prosesnya dan bagaimana sih hasilnya setelah dilakukan tindakan tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu refleksi. Pada tahap ini dilakukan analisis dan pemberian kesimpulan dari hasil observasi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Nah, setelah itu masuk pada siklus yang kedua. Nah, tahap-tahap yang dilakukan pada siklus kedua ini sebenarnya sama dengan tahap yang pertama, hanya saja tindakan yang dilakukan itu berbeda. Kenapa? Karena tindakan pada siklus ini nanti ditentukan berdasarkan hasil dari refleksi siklus yang pertama. Mungkin dilihat dari di mana letak kekurangannya, nanti bisa diperbaiki pada siklus yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan yang pertama yaitu wawancara. Wawancara ini dilakukan peneliti dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan guru dan juga siswa, serta membawa instrumen pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Selanjutnya, observasi. Nah, pada observasi di sini dilakukan dengan menggunakan lembar observasi guru dan siswa pada saat proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Lalu yang ketiga, dokumentasi, yaitu untuk melengkapi data pada penelitian dokumentasi berupa foto-foto yang dilakukan pada saat proses pelaksanaan pembelajaran. Selain itu juga berupa surat izin penelitian dan juga surat izin observasi, lalu profil data sekolah dan nilai hasil belajar siswa. Selanjutnya ada tes. Di sini nanti akan ada pretest dan juga posttest. Pretest ini dilakukan tes sebelum diberikan tindakan, lalu posttest yaitu dilakukan setelah diberikan tindakan. Dari sana nanti akan dilihat apakah terjadi perubahan sebelum dan juga setelah diberikannya tindakan. Selanjutnya indikator kinerja. Nah, indikator kinerja Pemahaman siswa pada materi fungsi komposisi dan fungsi inverse dapat dikatakan meningkat dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw jika siswa tersebut mendapatkan minimal nilai 65 dan persentase ketuntasan keberhasilan belajar minimal 80% setelah diberikan tindakan pada siklus 1 dan juga siklus 2. Maka indikatornya di sini acuannya nanti adalah siswa itu dikatakan berhasil, maksud saya penelitian ini dikatakan berhasil, yaitu ketika siswa mendapatkan nilai minimal 65, ini sesuai dengan KKM-nya, kemudian dan persentase ketuntasan keberhasilan belajar minimal 80%, seperti itu. Selanjutnya, teknik analisis data. Nah, nilai pretest dibandingkan dengan nilai posttest menggunakan nilai minimal ketuntasan yang telah ditentukan oleh sekolah yaitu 65. Tadi kan sudah dibahas di slide sebelumnya yaitu terkait indikator kinerja. Selanjutnya dari kriteria pada indikator kinerja tadi, maka untuk memberikan penilaian yaitu menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu nilai akhir sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, jika ini kurang dari 65, maka dia masih belum tuntas, seperti itu, belum dikatakan tuntas. Selanjutnya, untuk mengukur persentase ketuntasan keberhasilan belajar, itu menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu persentase ketuntasan itu sama dengan siswa yang tuntas dibagi dengan jumlah siswa dikali 100%.
Nah, dari sini ketika dia kurang dari 80%, maka penelitian ini dikatakan maksudnya pemberian tindakan menggunakan model pembelajaran tipe jigsaw ini dikatakan kurang berhasil ketika tidak mencapai 80%, seperti itu. Baiklah, terima kasih. Itu tadi presentasi dari proposal penelitian tindakan kelas yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.